Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Purwanto dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Untarno dari kelas MA 232C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 materi UAS mata kuliah ekonomi internasional. Poin ke-1 ada pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia tahun 2025 sampai triwulan 2026. Nah, penjelasannya tuh Indonesia memiliki beberapa mitra dagang utama yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura, dan negara-negara ASEAN. Pada tahun 2025 hingga triwulan pertama tahun 2026, pertumbuhan ekonomi masing-masing negara menunjukkan kondisi yang berbeda. Tiongkok masih menjadi mitra dagang terbesar Indonesia. Walaupun pertumbuhan ekonominya tidak setinggi beberapa tahun sebelumnya, aktivitas industri dan konsumsi masyarakat tetap cukup baik, sehingga permintaan terhadap batu bara, nikel, dan minyak sawit dari Indonesia masih cukup tinggi. Amerika Serikat juga masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, walaupun lebih lambat akibat tingginya suku bunga. Kondisi ini membuat permintaan terhadap beberapa produk ekspor Indonesia masih tetap terjaga. India menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Meningkatnya kebutuhan energi dan bahan baku industri di India membuka peluang ekspor Indonesia, terutama batu bara dan minyak sawit. Sementara itu, di Jepang dan beberapa negara ASEAN mengalami pertumbuhan relatif stabil. Hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara tersebut tetap berjalan baik melalui kerjasama investasi maupun perdagangan barang. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang sangat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Jika ekonomi negara mitra tumbuh baik, maka permintaan terhadap produk Indonesia juga meningkat, sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Nah, poin kedua dengan soalnya ada neraca dagang Indonesia surplus karena didukung arus logistik nasional. Penjelasannya, neraca dagang merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor. Jika nilai ekspor lebih besar daripada impor, maka disebut surplus. Indonesia beberapa tahun terakhir berhasil mempertahankan surplus plus neraca dagang. Salah satu faktor pendukungnya adalah semakin baiknya sistem logistik nasional. Permintaan terus membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, serta kawasan industri sehingga distribusi barang menjadi lebih cepat dan biaya logistik dapat ditekan. Selain itu, digitalisasi dalam sistem kepelabuhan dan pengiriman barang membuat proses ekspor menjadi lebih efisien. Komoditas utama yang memberikan kontribusi besar terhadap surplus antara lain batu bara, minyak sawit atau CPO, nikel, besi, dan baja, serta berbagai produk manufaktur. Dengan logistik yang semakin baik, barang dari Indonesia dapat dikirim tepat waktu sehingga meningkatkan kepercayaan negara tujuan ekspor. Hal ini membantu menjaga daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Soal yang ketiga, di mana kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan dampaknya terhadap kegiatan bisnis atau pengelolaan keuangan pribadi.
Nah, di sini penjelasannya saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, inflasi, dan tingginya suku bunga. Namun, di sisi lain, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dibandingkan banyak negara lain karena didukung konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor. Apabila dikaitkan dengan tempat saya bekerja, kondisi ekonomi ini dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan hingga bahan baku dapat meningkat apabila masih bergantung pada impor. Selain itu, daya beli masyarakat juga dapat berubah sehingga penjualan perusahaan ikut terpengaruh. Sedangkan bagi pengelolaan keuangan pribadi, saya harus lebih bijak dalam mengatur pengeluaran. Saya akan membuat anggaran bulanan, mengurangi pengeluaran yang kurang penting, menabung secara rutin, serta mulai mempelajari investasi yang aman agar kondisi keuangan tetap stabil meskipun ekonomi sedang mengalami ketidakpastian. Menurut saya, kemampuan mengelola keuangan dengan baik menjadi sangat penting agar tidak mudah terdampak oleh perubahan ekonomi. Nah, poin yang keempat soalnya IHSG turun ke 6,116 dan rupiah melemah menjadi 17.843 per dolar Amerika Serikat. Bagaimana menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari kita ya? Nah, penjelasannya penurunan IHSG menunjukkan bahwa harga saham secara umum sedang mengalami tekanan. Sementara itu, pelemahan rupiah menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal. Dalam kehidupan sehari-hari, saya akan menyikapi kondisi tersebut dengan tetap tenang dan tidak panik. Pertama, saya akan lebih mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kedua, saya akan mengurangi pembelian barang impor yang tidak terlalu diperlukan. Ketiga, apabila memiliki investasi, saya tidak akan terburu-buru menjual aset hanya karena kondisi pasar sedang turun. Saya akan melihat tujuan investasi dalam jangka panjang. Dan keempat, saya akan memperbanyak dana darurat agar lebih siap menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dengan langkah tersebut, saya berharap kondisi ekonomi yang sedang bergejolak tidak terlalu mempengaruhi keuangan pribadi. Nah, poin kelima soalnya ada capital outflow asing mencapai 4,5 triliun. Apa dampak bagi perekonomian Indonesia? Nah, dampaknya tuh capital outflow adalah keluarnya dana investor asing dari pasar keuangan Indonesia menuju negara lain. Nah, jika dana asing keluar dalam jumlah besar, maka permintaan terhadap rupiah akan menurun, sehingga nilai tukar rupiah bisa melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, pasar saham juga dapat mengalami penurunan karena banyak investor menjual saham yang dimilikinya. Capital outflow juga dapat membuat biaya pinjaman menjadi lebih tinggi karena suku bunga berpotensi naik untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, kondisi tersebut tidak selalu berdampak negatif apabila pemerintah dan Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter, menjaga inflasi, memperkuat cadangan devisa, dan meningkatkan kepercayaan investor.
Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperbaiki iklim investasi serta menjaga stabilitas ekonomi agar investor tetap percaya untuk menanamkan modal di Indonesia. Penutup ya, mungkin kesimpulannya sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi global sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pertumbuhan negara mitra dagang, neraca perdagangan, nilai tukar rupiah, pergerakan IASG, dan arus modal asing saling berkaitan. Oleh karena itu, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu mampu beradaptasi agar tetap menjaga stabilitas ekonomi dan mengambil keputusan keuangan yang bijaksana. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.